Bank Indonesia baru saja menaikkan suku bunga 3 kali dalam waktu kurang dari 1 bulan. 3 kali. Dari 4,75% ke 5,75%. Dan di tengah-tengah itu, rupiah sempat menembus angka yang bikin banyak orang Indonesia merinding. 18,219 per dolar AS. Angka itu lebih lemah dari titik terburuk krisis 1998. Saya ulangi, lebih lemah dari 1998. Dalam video ini, kamu akan tahu kenapa Bank Indonesia panik, apa yang sebenarnya terjadi di balik kenaikan suku bunga ini, dan kenapa situasi sekarang, meskipun angkanya menakutkan, sebenarnya cerita yang sangat berbeda dari 27 tahun lalu. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kalau kamu ngikutin channel ini, kamu tahu saya selalu nyari angka asli, bukan drama kosong. Tapi kali ini angkanya sendiri sudah cukup dramatis tanpa perlu dibesar-besarkan. Mari kita mulai dari dasar dulu biar semua orang paham, bukan cuma yang ngerti ekonomi. Bank Indonesia atau BI punya satu alat utama buat jaga nilai rupiah. Suku bunga acuan namanya BI rate. Logikanya sederhana. Kalau rupiah melemah, BI naikkan suku bunga supaya uang asing mau parkir di sini ditarik sama bunga yang lebih tinggi dari negara lain. Ibarat warung kopi yang lagi sepi pembeli, terus tiba-tiba kasih diskon besar buat narik orang masuk. Bedanya, yang ditawarkan BI bukan diskon, tapi imbal hasil yang lebih menarik buat investor asing. Tanggal 20 Mei 2026, BI menaikkan suku bunga 50 basis poin, dari 4,75 ke 5,25%. Itu kenaikan pertama sejak April 2024. 2 tahun BI menahan diri, terus tiba-tiba naik 0,5% sekaligus. Kenapa? Karena rupiah waktu itu sudah menembus 17.600 per dolar. Level yang bahkan lebih lemah dari titik terendah krisis 1998 secara nominal. Bayangkan kamu nabung buat beli motor, terus dalam hitungan minggu harga motor itu naik tanpa kamu sadar kenapa. Itu yang mulai dirasakan jutaan rumah tangga Indonesia waktu itu. Tapi ini baru permulaan. Dan disinilah bagian yang menurut saya paling mencekam dari seluruh cerita ini. Tanggal 9 Juni 2026, dalam perdagangan intraday, rupiah sempat anjlok sampai 18.209 per dolar. 18.209. Ini bukan rumor di grup WhatsApp. Ini data resmi dari JISDOR, Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, yang dipantau langsung oleh Bank Indonesia. Untuk konteks, di puncak krisis 1998, rupiah pernah menyentuh sekitar 16.800 per dolar. Jadi secara angka nominal, rupiah hari ini sempat lebih lemah dari krisis paling traumatis dalam sejarah ekonomi Indonesia. Tapi tunggu dulu sebelum kamu panik. Karena di titik inilah BI bergerak cepat. Pada hari yang sama, 9 Juni, BI menggelar rapat tidak terjadwal, sesuatu yang sangat jarang terjadi dalam sejarah kebijakan moneter Indonesia. Mereka menaikkan suku bunga lagi 25 basis poin, ke 5,50%. Lalu, hanya 9 hari kemudian, tanggal 18 Juni 2026, BI naikkan lagi 25 basis poin ke 5,75%. 3 kali kenaikan dalam waktu kurang dari 1 bulan, total 100 basis poin. Dan hasilnya, di akhir Juni, rupiah berhasil ditarik kembali ke kisaran 70.700 sampai 78.800 per dolar. Masih lemah, tapi jauh dari titik terendahnya. Sekarang, ini pertanyaan yang harus kamu tanyakan. Kenapa rupiah bisa jatuh separah ini? Jawabannya bukan satu sebab, tapi 3 lapis tekanan yang datang bersamaan. Pertama, konflik di Timur Tengah bikin harga minyak dunia naik dan investor global lari ke aset paling aman, yaitu dolar AS. Kedua, defisit transaksi berjalan Indonesia di kuartal pertama 2026 melebar ke 4 miliar dolar US atau 1,1% dari PDB.
Defisit terlebar sejak akhir pandemi. Ketiga, neraca pembayaran keseluruhan Indonesia mencatat defisit sebesar 90,1 miliar dolar AS. Iya, angka kuartalan terburuk dalam lebih dari 2 dekade. Pesannya jelas buat investor global, Indonesia sedang kekurangan dolar secara struktural. Tapi ada satu lapis tekanan lagi yang sering dilupakan, dan ini yang bikin posisi Indonesia terasa nggak adil secara struktural. Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, menahan suku bunga mereka di 3,75%. Padahal inflasi di sana juga lagi naik. Per 17 Juni 2026, imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun tercatat 4,49%. Dan tenor 2 tahun di 4,18%. Angka-angka itu tetap menarik buat investor global. Padahal The Fed nggak perlu buru-buru naikkan bunga seperti BI. Kenapa bisa begitu? Karena dolar AS adalah mata uang cadangan dunia. Negara seperti Indonesia harus mengejar, menyesuaikan, bereaksi cepat setiap kali ada gejolak. Amerika cukup duduk dan menunggu modal dunia mengalir sendiri ke obligasi mereka. Ibarat dalam satu pertandingan, satu pemain boleh main santai sambil tetap menang. Sementara pemain lain harus lari sekuat tenaga cuma buat bertahan di posisi yang sama. Tapi, disinilah letak perbedaan paling penting antara sekarang dan 1998. Dan ini yang sering hilang dari judul-judul berita yang bombastis. Di tahun 1997 dan 1998, masalahnya bukan cuma soal kurs. Banyak perusahaan Indonesia waktu itu punya utang dolar luar negeri yang tidak di-hedge, alias tidak dilindungi dari risiko kurs. Begitu rupiah jatuh, utang mereka dalam rupiah otomatis membengkak berkali-kali lipat. Ini memicu gelombang kebangkrutan perusahaan yang kemudian menyeret bank-bank yang memberi pinjaman ke perusahaan itu. Rasio kredit bermasalah waktu itu tembus 27%. IMF datang dengan paket bailout 43 miliar dolar AS dan meminta penutupan 16 bank swasta. Penutupan itu justru memicu rush. Orang-orang menarik uang besar-besaran dari bank lain karena panik. Inflasi waktu itu meledak ke 58% di tahun 1997 dan masih 20% di tahun 1998. Dalam 5 hari saja, di Januari 1998, rupiah kehilangan setengah nilainya. Sampai orang-orang mulai menimbun bahan makanan. Krisis ekonomi itu berakhir dengan jatuhnya pemerintahan yang sudah berkuasa selama 32 tahun. Sekarang bandingkan dengan kondisi hari ini. Cadangan devisa Indonesia di akhir April 2026 tercatat 146,2 miliar dolar AS, setara 5,8 bulan impor. Jauh di atas standar internasional yang cuman butuh 3 bulan. Utang luar negeri swasta yang tidak di-hedge bukan lagi masalah besar seperti dulu. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% di kuartal pertama 2026. Salah satu pertumbuhan tertinggi di kawasan. Sistem perbankan jauh lebih kuat permodalannya dibanding tahun 1997. Inilah kenapa para ekonom, termasuk Joshua Pardede dari Bank Permata, menegaskan bahwa pelemahan rupiah sekarang ini lebih banyak didorong oleh sentimen jangka pendek. Bukan masalah struktural fundamental seperti dulu. Tapi, jangan salah paham, ini bukan berarti semuanya aman-aman saja. Justru disinilah bagian yang menarik. BI nggak cuma naikkan bunga acuan biasa. Mereka juga naikkan bunga instrumen bernama SRBI. Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, sampai 6,45% untuk tenor 12 bulan. Kenapa ini penting? Karena SRBI adalah cara BI memikat investor asing supaya dolar mereka masuk ke Indonesia, bukan keluar. Dan strategi ini sejauh ini sedikit berhasil. Per 17 Juni 2026, pasar surat berharga negara mencatat inflow asing sebesar 4,9 triliun rupiah. SRBI sendiri mencatat inflow 55,3 triliun rupiah.
Itu uang asing yang kembali masuk setelah sempat lari deras di bulan-bulan sebelumnya. Tapi inilah yang sering disembunyikan dari narasi besar di media. Kenaikan suku bunga ini bukan tanpa ongkos. Bunga acuan yang naik berarti bunga KPR dan kredit kendaraan kemungkinan ikut naik. Bank komersial biasanya menyesuaikan bunga pinjaman mereka mengikuti BI rate. Pemerintah juga mengeluarkan aturan baru yang mewajibkan eksportir non-migas menyimpan hasil ekspor mereka di bank-bank milik negara selama minimal 12 bulan. Lewat regulasi yang efektif mulai 1 Juni 2026. Niatnya bagus, menahan dolar di dalam negeri. Tapi para eksportir mengeluh ini mengganggu arus kas perusahaan mereka yang butuh likuiditas cepat untuk operasional sehari-hari. Jadi ada dua sisi mata uang di setiap kebijakan ini secara harfiah. Dan ini bagian yang menurut saya paling jarang dibahas, padahal terjadi tepat di hari yang sama dengan kenaikan suku bunga pertama. Tanggal 20 Mei 2026, hari yang sama ketika BI menaikkan bunga ke 5,25%, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sesuatu yang jauh lebih besar di depan parlemen. Dia bilang Indonesia kehilangan sampai 908 miliar dolar AS selama 34 tahun terakhir akibat ekspor komoditas yang dihargai terlalu rendah, terutama batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Solusinya, semua ekspor komoditas strategis itu sekarang harus lewat satu pintu, yaitu Badan Usaha Negara bernama Danantara Sumber Daya Indonesia, anak perusahaan dari dana kekayaan negara Danantara. Eksportir swasta nggak lagi bisa jual langsung ke pembeli luar negeri tanpa melalui badan ini. Bayangkan kamu punya toko kelontong yang sudah puluhan tahun jual langsung ke pelanggan tetap. Terus tiba-tiba pemerintah bilang mulai sekarang semua barang harus lewat distributor resmi negara dulu, baru boleh sampai ke pelanggan. Itu kira-kira yang dirasakan ribuan eksportir kelapa sawit dan batu bara di Indonesia sekarang. Niatnya, kata pemerintah, supaya pendapatan ekspor kita nggak lagi seperti Filipina dan Meksiko yang juga dianggap kalah maksimal mengelola sumber dayanya. Tapi pelaksanaannya bertahap, dimulai dengan masa transisi dari Juni sampai akhir tahun, baru benar-benar penuh awal 2027. Dan sejauh ini, banyak pelaku industri bilang prosesnya masih membingungkan. Kenapa ini nyambung sama cerita suku bunga yang kita bahas tadi? Karena dua kebijakan ini punya satu tujuan yang sama, menahan dolar supaya tidak lari keluar dari Indonesia. Satu lewat suku bunga yang menarik investor portofolio asing. Satu lagi lewat kontrol langsung atas aliran dolar dari hasil ekspor komoditas. Dua pendekatan berbeda. Satu masalah yang sama-sama mendesak. Inilah gambaran besarnya, dan ini bagian yang paling penting buat kamu pahami. BI menaikkan suku bunga 3 kali dalam waktu kurang dari sebulan, total 100 basis poin, sebagai respons terhadap tekanan global yang datang dari luar. Perang di Timur Tengah, dolar AS yang menguat, dan investor yang mencari aset paling aman. Targetnya jelas. Menahan rupiah, menjaga inflasi tetap di kisaran 2,0 plus minus 1%, dan menarik kembali modal asing yang sempat lari. Rupiah memang sempat menembus level yang secara nominal lebih lemah dari 1998. Tapi fundamental ekonomi Indonesia hari ini, dari cadangan devisa sampai pertumbuhan PDB, jauh lebih kuat dari 27 tahun lalu. Apakah strategi ini berhasil jangka panjang? Itu yang belum bisa dipastikan siapapun, termasuk BI sendiri. Tapi satu hal yang pasti, keputusan 3 kali kenaikan suku bunga dalam waktu sesingkat ini menunjukkan betapa seriusnya tekanan yang sedang dihadapi rupiah dan betapa cepatnya bank sentral kita harus bergerak untuk mencegah situasi ini berubah jadi krisis yang sesungguhnya. Kalau video ini bantu kamu paham apa yang sebenarnya terjadi di balik berita ekonomi yang membingungkan ini, dukung dengan like dan subscribe. Itu bantu channel ini terus bikin konten yang jujur sama data, bukan cuma judul yang bikin panik tanpa penjelasan.
Tulis di komentar, menurut kamu, apakah kenaikan suku bunga ini solusi jangka pendek yang menyakitkan, atau awal dari masalah yang lebih besar buat ekonomi kita? Sampai jumpa di video selanjutnya.